sahabat Eduholik, bertemu lagi dengan Kak Jack sebagai pengajar TPS dan Matematika di Educate. Oke, sahabat Eduholik, saat ini kita akan bahas tipe soal untuk persiapan ujian mandiri UNPAD. Kebetulan tahun ini UNPAD melaksanakan ujian mandiri, tetapi ujiannya ada dua. Yang pertama adalah ujian dengan menggunakan nilai UTBK. Yang kedua, ujian dengan secara langsung atau secara daring online. Jadi adik-adik bisa memilih baik menggunakan nilai UTBK atau bisa secara daring. Oke, saat ini Kak akan bahas tipe soal ujian mandiri UNPAD. Kita masuk pada soal yang pertama. Pada soal yang pertama, garis P sejajar dengan garis 4X ditambah dengan 2Y sama dengan 3 dan P melalui titik 3,2. Ingat konsep sejajar, M1 sama dengan M2, di mana nilai dari gradien dari 4X tambah 2Y sama dengan 3 adalah min A per B. A-nya koefisien dari X, B-nya koefisien dari Y, sehingga M-nya adalah min 4 bagi 2 sama dengan min 2. Sehingga kita bisa menemukan persamaan garis P, yaitu dengan menggunakan rumus Y kurang Y1, di mana Y1-nya 2, sama dengan M-nya min 2, dalam kurung X kurang X1, X1-nya adalah 3. Maka hasilnya adalah Y sama dengan min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 3, 6, min 2 pindah ruas jadi plus, berarti di sini plus 8. Kita lanjut, yang berikutnya adalah kita mencari persamaan garis Q, di mana persamaan garis Q itu tegak lurus dengan garis X min 3Y sama dengan 5. Untuk gradien dari X min 3Y sama dengan 5, M-nya itu M1-nya sama dengan min A per B, yaitu hasilnya adalah 1 per 3. Ingat konsep tegak lurus, M2 sama dengan min 1 per M1, sehingga hasilnya adalah min 1 per 1 per 3, itu hasilnya adalah min 3 untuk M-nya. Dan titik Q juga melalui garis Q melalui titik 1,3, berarti sini titiknya adalah 1,3. Sehingga kita bisa menemukan persamaan garis Q-nya adalah Y kurang Y1, Y1-nya adalah 3, sama dengan M, M-nya min 3, X kurang X1-nya X min 1, Y sama dengan min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 1 hasilnya adalah plus 3. Min 3 pindah ruas itu jadi plus, berarti 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Ini adalah persamaan garis Q. Pada soal, titik potong garis P dan Q adalah A dan B. Ingat, titik potong konsepnya adalah Y1 sama dengan Y2. Ini maksudnya adalah Y dari persamaan P, yaitu min 2X ditambah dengan 8, sama dengan Y dari persamaan garis Q adalah min 3X tambah 6. Kalau kita sederhanakan, bentuknya adalah hasilnya min 2X kalau kita pindah ke kanan itu hasilnya min X. 6 pindah ke kiri hasilnya adalah 2. Sehingga nilai dari X-nya sama dengan min 2. Untuk mencari nilai Y, kita substitusi ke salah satu persamaan garis P atau Q. Kalau kita substitusi ke P, berarti Y sama dengan min 2 kali X-nya min 2, berarti min 2 kali min 2 adalah 4, tambah 8 hasilnya adalah 12. Sehingga titik A, B-nya itu sama dengan min 2, 12. Di mana A-nya adalah min 2, B-nya adalah 12. Pertanyaan pada soal, 4A ditambah dengan B, sehingga hasilnya adalah 4 kali min 2, min 8. Min 8 ditambah dengan B-nya 12, itu hasilnya adalah 4, dan jawabannya itu adalah B. Kita lanjut pada soal berikut. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X tambah 12 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Ingat konsep dasar dari persamaan kuadrat, yaitu kalau jika akar-akarnya adalah alfa dan beta, ingat konsepnya adalah alfa tambah beta sama dengan min B per A, di mana A koefisien X kuadrat, B koefisien dari X, C itu adalah konstanta, sehingga hasilnya adalah
min B, B-nya adalah 6, hasilnya adalah min 6 per A, A-nya 1. Jadi hasilnya min 6. Terus yang berikutnya, alfa dikali dengan beta sama dengan C per A, di mana C-nya 12, A-nya 1, sehingga C per A hasilnya adalah 12. Pertanyaan pada soal, A kuadrat min B kuadrat per A pangkat 4 min beta pangkat 4, hasilnya adalah A kuadrat min beta kuadrat per alfa pangkat 4 min B pangkat 4. Bentuk persamaan yang mempunyai pangkat tertinggi ini kita sederhanakan. Jadi hasilnya adalah A kuadrat min beta kuadrat per, ingat konsep A kuadrat min B kuadrat itu hasilnya adalah A min B, A plus B. Sehingga pangkat 4 kita sederhanakan menjadi bentuk alfa pangkat 2 min beta pangkat 2 dikali dengan alfa pangkat 2 ditambah dengan beta pangkat 2. Di atasnya alfa pangkat 2 min B pangkat 2 bisa kita sederhanakan. Jadi sisanya itu sama dengan 1 per alfa kuadrat plus beta kuadrat. Alfa kuadrat plus beta kuadrat kita sederhanakan lagi bentuknya. Itu bentuk penyederhananya sama dengan 1 per alfa plus beta kuadrat min 2 kali alfa dikali dengan beta. Sehingga hasilnya adalah 1 per alfa tambah beta. Di sini hasilnya min 6. Kita kuadratin hasilnya adalah 36 dikurang 2 kali alfa beta. Alfa kali beta hasilnya adalah 12. Sehingga 2 kali 12 hasilnya 24. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 36 dikurangi 24, hasilnya adalah 1 per 8. Dan jawabannya itu adalah B. Lanjut soal berikutnya. Pada soal, diketahui matriks X211 jika A transpos A inverse adalah transpos dan inverse dari matriks A. Jika pertanyaannya adalah di sini adalah mencari nilai X. Untuk menyelesaikan soal ini, Kak akan ngajarin konsep sederhana agar soal ini bisa selesai dengan cepat. Konsepnya adalah determinan A itu sama aja dengan hasilnya dengan determinan A transpos. Yang berikutnya adalah determinan A inverse itu sama aja nilainya dengan 1 per determinan A. Determinan dari NA di mana N itu adalah bilangan bulat, ini hasilnya adalah N kuadrat dikali dengan determinan A. Oke, pada soal diketahui matriks A-nya itu adalah X211, sehingga kita mencari nilai dari determinan A, yaitu X kali 1X dikurangi 1 kali 2, berarti hasilnya adalah X min 2. Pada soal diketahui adalah determinan A inverse, berarti determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Berarti di sini adalah 1 per determinan A-nya adalah X min 2. X min 2 sama dengan determinan 2A transpos. Ingat, determinan A transpos dan determinan A hasilnya sama. Sedangkan 2A transpos 2 itu berarti dikuadratin hasilnya adalah 4 dikali dengan determinan A-nya adalah X min 2. Bentuk ini kita kali silang, hasilnya 1 sama dengan 4. X min 2 dikali dengan X min 2 hasilnya adalah X kuadrat min 4X ditambah dengan 4. Ini kita kali ke dalam nilai 4-nya. Hasilnya adalah 1 sama dengan 4X kuadrat min 16X plus 16. Kita sederhanakan lagi. Berarti 1 kita pindah ruas. Hasilnya adalah 4X kuadrat min 16X plus 15 sama dengan 0. Bentuk ini menjadi persamaan kuadrat. Tujuan kita mencari nilai X dengan cara pemfaktoran. Sehingga hasil pemfaktoran dari 4X kuadrat min 16X tambah 15 sama dengan 0 itu hasilnya adalah 2X plus 3. Maksudnya 2X min 3. 2X min 5. Sehingga 2X min 3, X-nya itu sama dengan 3 per 2. Sedangkan 2X min 5, X-nya itu sama dengan 5 per
2. Kita menyesuaikan dengan pilihan jawabannya, sehingga jawabannya itu adalah C, yaitu 3/2.